Northrop Frye adalah salah satu tokoh penting di dalam dunia kritik sastra atau penelitian sastra, karena beliau ini adalah salah satu orang, salah satu tokoh yang berpikir bahwa penelitian karya sastra itu tidak hanya berada di ranah seni dan sastra itu sendiri, tetapi juga merupakan salah satu dari disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu beliau juga adalah salah seorang yang membantu menyusun struktur, kemudian sistematika, serta metodologi penelitian sastra. Hi everybody, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh penting di dalam penelitian sastra atau kritik sastra atau literary criticism. Nama beliau adalah Northrop Frye. Khususnya kita akan membahas salah satu bukunya yang terkenal, di mana dalam buku itu juga ada konsep-konsep, metodologi, teori, dan beragam hal yang berhubungan dengan penelitian sastra. Bukunya tersebut berjudul Anatomy of Criticism. Buku ini sangat penting bagi kontribusi beliau di dalam penelitian sastra, ya. Oke, kita akan bahas langsung saja. Northrop Frye, beliau adalah seorang kritikus sastra asal Kanada, yang terkenal pada kontribusinya yang sangat penting di dalam dunia teori sastra, teori dan kritik sastra, ya. Judulnya adalah, salah satu bukunya adalah Anatomy of Criticism yang published in 1957, di mana dia memberikan teori yang komprehensif, ya, dari kritik sastra dan sastra itu sendiri. Jadi di situ nanti di dalam bukunya ini akan ada metodologi, kemudian teori juga yang disampaikan, pendekatan gitu, ya, di mana bukunya ini salah satu buku dari Northrop Frye ini itu adalah salah satu sumber yang sangat penting bagi kemajuan penelitian sastra. Jadi setelah beliau kemudian kita bisa merumuskan penelitian, dan juga di mana sastra lagi tidak sekedar dianggap sebagai sebuah karya seni atau sastra itu sendiri, tapi juga bagian dari ladang ilmu pengetahuan gitu, ya, atau bidang studi tertentu gitu. Oke. Nah, ini bukunya, ya, Anatomy of Criticism. Ini adalah covernya, ya. Ini salah satu versi dari cover dari bukunya. Anatomy of Criticism provides a systematic framework for understanding the structure and meaning of literature. Nah, jadi fokusnya itu. Buku ini sesuai namanya, Anatomy of Criticism, jadi anatomi dari kritik sastra, ini menyampaikan atau memberikan framework untuk memahami struktur dan makna dari sastra. Jadi secara sistematis gitu, ya. Jadi karya sastra itu tidak hanya dibaca kemudian dinikmati, tapi memiliki struktur tertentu yang bisa dianalisis. Jadi buku ini juga menekankan pada peran dari archetypes, genres, and narrative modes. Jadi mungkin teman-teman bila membaca atau nanti kita mencoba membahas buku ini dan konsep-konsep di dalamnya, itu mungkin akan menemukan kemiripan dengan strukturalisme. Ya, memang sedikit banyak memang Northrop Frye ini berfokus pada struktur dari sebuah karya sastra. Jadi saya pikir tidak heran bila bukunya juga bisa masuk ke dalam strukturalisme, meskipun dengan beberapa catatan dan beberapa detail, ya. Ada beberapa konsep atau poin-poin penting di dalam buku ini, ya, buku oleh Northrop Frye ini, yang bisa kita pelajari dan gunakan sebagai metodologi, teori, ataupun pendekatan ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra dalam sebuah
kritik sastra atau penelitian sastra. Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah archetypal criticism. Ini adalah teori Fry yang menekankan pada adanya archetypes in literature, yaitu dalam bentuk simbol, karakter, atau tema yang sebenarnya itu ada di kehidupan dan pengalaman manusia di kehidupan sehari-hari dan secara bersama gitu ya. Sebenarnya archetypal criticism ini cukup akrab, terutama bagi teman-teman yang sudah menonton video video saya sebelumnya mengenai Carl Gustav Jung, mengenai archetypes. Jadi sedikit banyak memang saya pikir Northrop Frye ini terpengaruh ya oleh Carl Gustav Jung, konsep-konsep dan teorinya mengenai archetypes ya, di mana arketipe ya dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah. Arketipe ini intinya sebenarnya adalah kesadaran kolektif, di mana setiap manusia meskipun setiap kelompok atau komunitas bahkan setiap individu masyarakat meskipun tidak memiliki hubungan langsung secara budaya, agama maupun sosial, tetapi itu mempunyai kesadaran bersama, kesadaran kolektif dalam banyak hal. Kita dapat berpikir sesuatu hal yang serupa dalam bentuk simbol, dalam bentuk tanda gitu ya, dan pemaknaan terhadap sesuatu meskipun kita tidak memiliki hal-hal yang berbeda. Maka ada tanda petik keseragaman di dalam kehidupan manusia. Nah, archetypal criticism ini digunakan oleh Northrop Frye untuk menjelaskan karya-karya sastra, di mana pasti memiliki pola arketipe atau archetypal patterns, seperti misalnya Hero's Journey to the Quest, yang merupakan inti dari analisisnya. Jadi maksudnya gini, Hero's Journey to the Quest. Jadi dalam karya sastra dari siapapun itu sedikit banyak tetap memasukkan unsur-unsur ini, yaitu adalah journey atau perjalanan seorang pahlawan atau seorang hero gitu. Maka meskipun kita punya latar belakang budaya yang berbeda, tetapi tetap memiliki kesamaan pola atau struktur cerita di dalam karya sastra, baik lisan maupun tulisan. Tetap ada polanya gitu ya, tetap ada strukturnya. Frye itu percaya bahwa myth and symbols are central to understanding literature. Jadi beliau percaya bahwa mitologi, simbol itu adalah kunci untuk memahami sastra. Myths are timeless narratives that tap into universal human experiences, while symbols convey complex ideas and emotion through their use in literature. Jadi menurut Frye ya sedikit banyak serupa dengan tokoh-tokoh yang membahas mengenai mitologi ya. Anggap saja misalnya seperti Roland Barthes itu, kemudian itu tentu saja Carl Gustav Jung ya, di mana beliau beranggapan bahwa mitos itu adalah narasi ya yang timeless, yang tidak bisa lekang oleh waktu gitu kan, di mana itu ada hubungannya dengan pengalaman manusia secara universal gitu kan. Jadi mitos mana saja itu sebenarnya sama saja sebenarnya, mempunyai konsep yang sama, mempunyai pola yang sama, mempunyai makna yang serupa. Sedangkan simbol itu lebih kompleks, tetapi merupakan ide-ide dan emosi manusia gitu ya, yang digambarkan lebih kompleks di dalam sastra begitu. Nah, itu intinya. Konsep yang kedua adalah four mythoi atau four primary narrative modes of mythoi, each representing a different kind of story. Nah, Northrop Frye ini menjelaskan yang disebut dengan mythoi, ada 4 ya. Ya, tentu saja masih berhubungan dengan myth ya. Jadi 4 mythoi ini itu mewakili 4 jenis cerita yang tipikal. 4 jenis cerita yang tipikal. Jadi ketika kita menulis
ketika seseorang menulis karya sastra atau ketika kita membaca atau mendengar cerita dari belahan dunia manapun, itu pada dasarnya menurut Dr. Fry itu ada 4 pola atau struktur atau jenis utama. Ada 4. Pertama disebut dengan comedy. Comedy itu adalah movement from a state of confusion and conflict to one of harmony and reconciliation. If often involves love, marriage, and comedic resolutions. Nah, komedi ini mungkin di dunia modern ketika kita mendengar kata comedy, kita akan merujuk langsung ke hal-hal yang lucu gitu ya. Tapi sebenarnya komedi tidak seperti itu. Ya, komedi itu tidak otomatis berhubungan dengan hal yang lucu atau cerita yang lucu, tetapi lebih ke positif ya, harmoni, reconciliation. Jadi setiap cerita itu memiliki ending yang baik yang bisa disimpulkan, itu disebut dengan komedi. Itu saja melibatkan komedi di dalam atau melibatkan hal-hal lucu dan menyenangkan di dalamnya. Tinggal tinggal seberapa besar hal-hal lucu jenaka itu yang dilibatkan di dalam sebuah cerita, tetapi tentu saja melibatkan cinta, pernikahan gitu ya. Jadi itu intinya. Kemudian kedua adalah tragedy. Kalau tragedy itu mungkin kalau yang teman-teman sudah mempelajari drama, maka kita akan tahu ya bahwa ada comedy, tragedy, kemudian tragicomedy. Jadi sama ini definisinya. Tragedy itu the movement from order and happiness to disorder and destruction, often featuring a tragic hero with a fatal flaw. Jadi intinya kalau ini sebaliknya, biasanya dimulai dari hal yang baik, kemudian di akhir cerita ada kesimpulan yang tragis gitu ya, di mana biasanya harus ada tokoh yang tewas, gugur gitu ya, atau ada hal yang fatal ya, ada keburukan yang terjadi di akhir cerita, biasanya seperti itu. Kemudian masuk ke romance, stories of adventure and quests, often involving supernatural elements and a movement from a world of confusion to one of fulfillment. Nah, romance ini lagi-lagi tidak seperti definisi modern yang kita ketahui sekarang. Romance biasanya berhubungan dengan cinta-cintaan gitu kan, hubungan kemesraan gitu ya. Meskipun memang ya, tetapi romance di sini merujuk kepada adventure and quests. Jadi adventure petualangan, penaklukan, peperangan yang kerap itu melibatkan elemen-elemen supernatural. Jadi misalnya film-film superhero, saya pikir atau karya-karya sastra yang berhubungan dengan kepahlawanan itu masuk dalam ranah romance menurut 4 mitoi dari Dr. Fry. Dan yang terakhir adalah irony, stories that highlight the disconnection between appearance and reality, often using satire and parody. Jadi ironi ini suka memainkan hal-hal yang bertentangan gitu ya, atau ironis gitu ya. Ada banyak pertanyaan di sana dan banyak sekali hal-hal yang tidak biasa. Nah, sebenarnya comedy, tragedy, romance, and irony ini bisa ditempatkan di berbagai macam cerita. Kadang-kadang saya pikir kalau kita menempatkan teori berdasarkan ini atau metodologi berdasarkan pada 4 mitoi ini, maka bisa jadi komedi juga ada elemen-elemen tragedi di dalamnya, ada elemen romance, ada elemen irony gitu ya. Jadi bisa saja beragam gitu. Tetapi pada dasarnya cerita menurut Dr. Fry itu pasti terdiri dari 4 ini saja gitu ya. Jadi 4 ini adalah mewakili jenis-jenis cerita begitu. Kemudian konsep selanjutnya adalah 5 modes of fiction. Ada cerita-cerita fiksi ya yang disebut sebagai mythic. Itu adalah stories that incorporate elements of mythology and archetypal symbols. Jadi ada mitologi, dongeng, mitos gitu ya, dengan simbol-simbol yang diketahui oleh banyak orang, arketipe. Misalnya
Ada makhluk-makhluk mitologi yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dikenal di mana-mana. Misalnya naga. Saya pikir naga banyak yang mengenali ya. Garuda, kemudian ada misalnya malaikat, dewi-dewi, dewa, nah itu semacam itu ya, atau orang-orang dengan kekuatan khusus. Jadi mungkin itu masuk ke dalam mitik. Kemudian romantic, stories that explore the heroic and the supernatural. Jadi ada romantic ini bersifat kepahlawanan, ya saya pikir ya, bersifat romansa, ada cinta di sana, ada perjuangan, ada pertempuran, gitu ya. Ada makhluk-makhluk tertentu yang melawan si pahlawan ini, gitu ya, menantang atau mencegah perjuangan serta pengalaman dari si hero-nya, gitu ya, si pahlawan ini. Kemudian ada high mimetic, stories that focus on realistic portrayals of characters and events. Nah, kemudian ada juga cerita yang memang tidak melulu berhubungan dengan dongeng, fantasi, begitu ya, imajinasi, tetapi mimetic ya, atau mimic ya, meniru kenyataan, realitas. Maka muncullah aliran-aliran atau jenis cerita fiksi yang mirip dengan kehidupan sehari-hari, baik dari sisi politik, sosial, budaya, gitu ya. Itu digambarkan serealistis mungkin. Maka kita alih-alih menganalisis sebuah karya sastra melalui simbol atau tanda atau mitologi, kita akan menganalisisnya berdasarkan pada hal-hal yang nyata, latar belakang sosial, latar belakang budaya, politik, sejarah, dan ekonomi, begitu. Kemudian ada yang low mimetic. Low mimetic ini seperti apa? Stories that depict everyday life and ordinary characters. Kalau high itu realistis, low itu sama juga, tetapi mungkin yang digambarkan adalah hari-hari biasa, jadi lebih ringan saja, gitu ya. Dan tokoh-tokohnya pun tokoh-tokoh biasa yang mungkin resemble atau relatable to our own life, daily life. Kemudian ada ironic, stories that challenge conventional expectations and use satire of or irony. Nah, kalau ironic ini seperti sebelumnya, seperti for mythoi ini ya, ini juga sama, yaitu menggunakan pertentangan, menggunakan mungkin tidak realistis sebenarnya ya. Karena menantang pola pikir yang ada di dalam masyarakat dengan cara satir atau ironi, menggunakan hal-hal yang bertentangan, kemudian mengkritisi ya, sarkas gitu ya, yang tujuannya untuk menantang pola pikir atau budaya yang konvensional. Maka cerita-cerita seperti ini, meskipun dia fantasi ataupun realistis gitu, tetap memerlukan tetap mengandung hal-hal yang bertentangan. Jadi kadang-kadang ceritanya itu aneh ya, tidak hanya aneh tetapi ya menantang hal-hal yang ada di kehidupan kita. Kalau kita cek ya, misalnya apa bedanya dengan mythic, romantic, mimetic, kemudian ironic. Kalau mythic sama romantic ini kan memerlukan pemahaman kita mengenai makna yang sebenarnya dari hal-hal yang kita baca atau kita lihat atau kita dengar gitu ya, disimbolkan begitu ya. Kalau mimetic itu meniru, jadi benar-benar ada, hanya kita lihat latar belakang budaya sosialnya seperti apa. Tapi kalau ironic itu tidak mungkin terjadi, dan simbolisme yang ada itu merupakan hal yang berkebalikan, hal yang bertentangan, gitu ya, memerlukan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui apa sebenarnya ingin disampaikan dengan cara yang tidak wajar dan berkebalikan atau bertentangan itu tadi. Ya, itu ironic ya. Kemudian konsep keempat adalah genres and conventions. Fry argues that different genres have specific expectations and rules that shape the reader's experience and interpretation.
Jadi menurut Fry bahwa genre yang berbeda itu tadi itu memiliki ekspektasi atau harapan spesifik dan aturan-aturan tertentu yang membentuk pengalaman dari para pembaca dan interpretasinya. Jadi maksudnya begini, maksudnya ketika kita membaca itu kita memiliki jadi karya-karya sastra tersebut tadi itu membantu kita untuk memiliki interpretasi tertentu, ya, karena memang karya-karya sastra itu tadi tersebut itu memiliki struktur yang jelas, gitu ya. Jadi itu disebut dengan genres and conventions. Kemudian konsep yang kelima adalah mengenai criticism and literature. Fry itu menggarisbawahi peran dari kritikus, gitu ya, untuk menginterpretasikan dan menganalisis karya-karya sastra. Ia menekankan bahwa kritik karya sastra, kritik sastra itu harus bertujuan untuk menggali, membuka struktur-struktur dan makna-makna di dalam teks. Jadi intinya bahwa harus ada kritikus, harus ada peneliti sastra yang menganalisis atau membantu mencari tahu apa itu makna dari sebuah karya sastra dengan metode-metode yang sudah disebutkan tadi, ya, metode-metode atau teori-teori atau pendekatan-pendekatannya. Oke, konsep selanjutnya di dalam buku ini adalah levels of meaning. Jadi Fry suggests that literature can be interpreted on multiple levels of meaning, including the literal, allegorical, and anagogical levels. These levels allow for deeper exploration of a text significance. Jadi ini adalah level-level pemaknaan atau level-level makna, tingkatan makna di dalam karya sastra atau di dalam cerita menurut Fry. Apa saja itu? Pertama literal, kemudian allegorical, anagogical levels, ada 3 itu ya. Dan ini membantu kita atau kritikus itu untuk mengeksplor dan memahami makna dan signifikansi dari sebuah teks. Detailnya kita bahas ya. Levels of meaning yang pertama adalah literal. Sesuai namanya ya, literal. The surface level, straightforward interpretation of the text. Jadi ya memang langsung gitu. Kalau maksudnya itu ya itu yang tertulis ya memang seperti itu, gitu ya. Itu sebutnya literal. Maka tidak ada simbolisasi di situ, tidak ada penjelasan lain selain memang itu harfiah, gitu ya. Kemudian ada allegorical. Allegorical itu the text deeper symbolic and metaphorical meaning. Jadi kembali lagi ke yang berhubungan dengan simbol, metafor, gitu ya. Jadi makna dari teks tersebut yang memang harus dibahas lebih mendalam, ya, harus dianalisis sedemikian rupa dengan melihat berbagai macam aspek untuk memahami maknanya. Nah, sedangkan anagogical itu adalah spiritual or transcendent interpretation that points to higher truth. Jadi ini melebihi hal dua tersebut ya, literal atau allegorical. Ini bersifat filosofis, bersifat moral, bersifat religius atau agamis gitu ya, di mana pemahaman dari sebuah karya sastra atau maknanya itu lebih dalam, memerlukan analisis yang mendalam, melibatkan pemahaman spiritual atau melewati batas-batas literal atau sekedar simbolisasi ya. Maka di situ ada filosofis ya. Filosofis berarti mendalam, pemikiran yang mendalam mengenai kehidupan, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Sedangkan berhubungan dengan moral mungkin latar belakang budaya, maka atau mengenai moral ya, moralitas, maka seseorang kritikus kritik gitu dan pembaca itu menemukan maknanya dengan merefleksikan pada nilai-nilai moral yang ia anut gitu ya. Dan tentu saja sama serupa dengan agama, dengan
hal-hal yang tidak sekedar hanya bisa dianalisis berdasarkan pada simbolisasi semata, melainkan juga lebih dalam, yaitu keimanan, begitu. Yang terakhir ini adalah literary language, ya fokusnya, ya konsepnya. Fry itu mengatakan bahwa bahasa di dalam karya sastra itu unik karena di situ ada penggunaan metafor, symbolism, imagery gitu ya, yang membedakan bahasa di karya sastra itu berbeda dengan bahasa di kehidupan kita sehari-hari. Meskipun di situ ada literal meaning, misalnya meskipun di dalam sebuah karya sastra itu ada literal level of meaning, tetap saja bahasa yang digunakan bukan bahasa sehari-hari, tetap memerlukan sistematika dan metodologi tertentu di dalam memaknainya. Nah, begitu. Itu adalah masih ada satu lagi, maaf ya. Masih ada satu, saya pikir masih ada. Oh ya, satu lagi ya. Konsep yang terakhir itu adalah konsep of hero. Hero itu mungkin kalau di kehidupan kita yang sekarang di mana kita melihat beragam jenis karya sastra dengan beragam genrenya, maka hero ini tidak selalu bersifat berarti pahlawan, tetapi juga bisa protagonis atau karakter utama. Di mana Fry itu discusses the archetype of the hero in literature, tracing its evolution and variation throughout literary history. Jadi hero itu adalah tokoh yang ingin mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu. Sesederhananya, meskipun di dalam dongeng-dongeng, di dalam cerita-cerita yang berbasis ya dongeng, legend gitu ya, itu kan biasanya pahlawan yang melawan kebatilan, kejahatan gitu ya, monster-monster untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan putri, menyelamatkan kerajaan atau hal lain yang serupa gitu ya. Dari situ saja Fry sudah beranggapan bahwa meskipun seperti itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam. Dan cerita-cerita apapun itu pasti punya hero-nya gitu. Meskipun dengan cara yang berbeda, simbolisme yang berbeda, konteks sama setting yang berbeda. Di kehidupan modern mungkin tidak lagi melawan naga, tetapi mungkin melawan tekanan sosial misalnya, atau tekanan politik, tekanan budaya, tekanan agama begitu. Atau seorang hero itu harus mengalami perjuangan tertentu, perjuangan batin, perjuangan mental gitu ya, untuk endingnya menang atau kalah, tergantung apakah cerita itu berupa komedi atau tragedy gitu ya. Maka tetap saja sama sebenarnya, strukturnya itu sama, kemudian polanya itu juga sama, begitu. Paling tidak itu menurut Northrop Frye ya. Jadi teman-teman bisa gunakan teori ini untuk menganalisis struktur dari sebuah karya sastra, dan ini bisa sangat memperkaya bagi teman-teman yang ingin membahas mitologi misalnya, atau pola atau struktur dari sebuah karya sastra gitu. Nah, Northrop Frye's literary theory is often associated with structuralism to some extent ya, seperti saya katakan. Memang terkoneksi dengan strukturalisme dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek, karena menekankan pada struktur formal, kemudian pola arketipe, and recurring themes in literature, dan tema-tema tertentu dalam sastra. Namun begitu tetap saja perlu kita catat bahwa pendekatan Fry ini berbeda dari strukturalis semacam Holabach atau Peirce gitu ya, Charles Sanders Peirce. And he is not typically classified as structuralist in the same sense as they are. Jadi meskipun mungkin mempunyai banyak kesamaan dengan strukturalisme, tapi Northrop Frye ini bisa dibedakan dengan strukturalis semacam Holabach atau Charles Sanders Peirce. Frye's archetypal criticism in literature drew upon Jung's ideas about archetypes and the collective unconscious, but he developed his own unique approach to literary criticism. Lagi-lagi, Northrop Frye itu punya konsep yang distinktif, yang khusus, yang unik dan berbeda bila dibandingkan dengan strukturalis lain
juga psikoanalis gitu ya. Kalau kita mau memasukkan Carl Gustav Jung ini sebagai bagian dari strukturalis, atau sebut saja psychology of literature gitu ya, dari Jung gitu. Jadi meskipun tetap dipengaruhi tapi tetap memiliki cirinya sendiri gitu. Untuk lebih detail silahkan tanya teman-teman di komentar nanti, konsep-konsep apa lagi yang ingin teman-teman ketahui mengenai Northrop Frye atau yang ada di dalam bukunya. Nah, ini adalah referensinya. Tentu saja saya menggunakan Anatomy of Criticism yang versi tahun 2000, terbitan dari Princeton University Press. Dan yang kedua adalah dari Imre Salusinski tahun 2005 mengenai tulisan-tulisan dari Northrop Frye di abad ke-18 dan 19, terbitan dari University of Toronto Press. Oke, jadi terima kasih, thank you very much. Alright, kita selesai ya sampai di sini untuk pembahasan kali ini mengenai Northrop Frye. Teman-teman yang baru mampir, baru kenal channel ini, terima kasih sudah datang, dan saya butuh dukungan untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian like dan komen supaya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih banyak dan beragam mengenai teori sastra, metodologi sastra, pendekatan sastra, dan mungkin nanti berkembang ke karya-karya sastranya itu sendiri ya. Nanti kita akan lihat. Semoga channel saya ini dapat membantu teman-teman untuk memahami penelitian karya sastra atau literary criticism. Okay, thank you very much guys. Thank you very much again for your attention gitu ya, dan tetap dukung channel ini. I hope everything is good there with you, and have a nice day everybody. Goodbye.